Okay, you guys ready? All right. Here we go again. One small announcement. Okay, I'm sorry for all the announcements. I really am sorry. So I guess about a year ago, there's a famous film company in Peru, and they are very famous. They are the #1 company in the movie theaters. So they sell more movies than Marvel or the Avengers or all that. They are #1 film company in one of the best in Latin America. And the owners are also, for example, recently they were judges in the Cannes Film Festival, the best one in the world. So they are really amazing filmmakers. And they are also very popular on Netflix. So their movies are very popular on Netflix. And they came to me and Seiji, and we talked to them, and they said, why don't we make a movie about Geshe Michael for Netflix? Then we said, well, it sounds okay, but give us more detail about it. And they said, well, we're gonna give you a proposal. Then they didn't contact us for a few weeks, and then they called us. We had a Zoom call, and they said, okay, we want to do a film Netflix about Geshe. Kemudian kita bilang And then they said you have two choices. ada dua pilihan I don't trust yang mana companies. saya tidak What's the percaya. two choices, Apa pilihan dua ini? One, Nomor satu adalah we can do propaganda film. kita bisa menggunakan propaganda, misalnya untuk pembayaran. Kita bisa menggunakan ada satu yang mengkilat. Itu sepertinya bagus. Jadi kita semua hanya membicarakan tentang sesuatu yang bagus. Semua tentang yang bagus. Kemudian dia bilang, atau apa itu atau? Pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Kemudian ada pembuat movie yang terkenal, dan satu yang saya mengerti tentang pembuatan film, karena saya tidak mengerti sama sekali tentang pembuatan, karena saya tidak tahu apa-apa tentang pembuatan film. Jadi saya tahu hanya ini adalah salah satu pengetahuan yang spesial karena butuh bertahun-tahun. Yang kedua, kita pergi seluruh dunia dan kami ingin memilih 4 atau 5 orang yang tidak begitu tahu tentang Anda dengan baik, dan mereka itu sistem kami dengan baik. Dan ini adalah orang-orang yang ragu-ragu apakah Anda itu guru yang baik atau bukan. Selama 1 tahun, mereka akan memilih guru spesial di kehidupannya, seperti mungkin mereka mau menikah, atau mau punya anak, atau mau punya start usaha. Mereka mempunyai satu impian di kehidupannya. Dan kemudian 4-5 orang ini akan mempunyai diskusi secara direct dengan Geshe-la di dalam film itu. Mereka harus setuju. Mereka akan mempunyai meeting biasanya online. Dan Geshe-la akan mendengarkan impiannya. Kemudian Geshe-la akan memberikan memberikan nasihat. Jadi kemudian kita lihat gimana. Ini tapi resiko karena mungkin bisa fail. Orang tersebut bilang, Geshe-la, kuku. Saya sudah nyoba 1 tahun tapi tidak berhasil. Kemudian dia bilang kepada saya, apakah Anda punya courage
untuk melakukan yang kedua. Terus saya bilang, ya, mari kita lakukan yang kedua. Kita sudah mulai pergi ke beberapa negara dan kita memilih 4 atau 5 orang. Dan terakhir ini kami pergi ke Peru, yang mana rumah mereka. Saya memberi bicara talk kepada 1.500 orang ke salah satu universitas bisnis mereka. Mereka dimulai oleh Stanford University. Mereka seperti universitas bisnis negara, dan mereka kemudian mulai mengundang militer, orang-orang dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Talknya sangat indah sekali, dan mereka memberi satu pengumuman, kalau Anda kepengen di film-film di Netflix, Geisha Michael akan membantu Anda membantu kalian selama 1 tahun. Harap bersukarela jadi volunteer, dan kalian mau nggak jadi guinea pig untuk jadi kelinci percobaan, dan membiarkan Geisha untuk memandu Anda supaya impian Anda bisa tercapai dalam waktu 1 tahun. Kalau kalian ingin join, kalau ada orang-orang yang datang dari Kyoto nih yang ingin masuk di dalam film dengan Grandpa, siapa? Hati-hati loh ya. Saya bisa lihat. Plan number 2. Kemudian kita mesti pergi plan nomor 2. Mereka ada kertas. Kalian bisa taruh nama kalian dan nomor telepon. This will be after the talk today, okay? So on the way. Dan ini harus setelah kelas ini nanti ambil kertasnya. Kalau Anda ingin menjadi 1 orang, di dalam ini tulis nama, telepon, kontak. Kami akan memilih 1 orang. Kita sudah memilih orang dari Amerika Selatan. Kita ada 300 application, dan kita sudah menginterview banyak sekali orang. Saya sudah banyak berbicara dengan banyak orang. Kami memilih 1 kandidat dari Amerika Selatan. Kita ada 1 movie kecil tentang beliau. Mungkin kalian ingin tahu siapa yang kami pilih dari seluruh Amerika Selatan. Kami telah memilih 1 orang, dan mungkin kalian bisa dengarkan apa mimpian dia. Achieve that greatness you've always wanted. You're like, is this it? What next? Nurturing things like a family or a relationship, like I don't do any of that. I just kind of work. All money is a mental impression, and that impression can only be planted by serving another person with money. It has to become an instinct. Michael Roach, the first Westerner to become a Geshe. This man has studied ancient wisdom, but he also became a millionaire by applying that wisdom, of all places, in the diamond industry. And now he wants to help you. Initially, there's a kind of a cultural clash. And then as you show people that they can be more successful, naturally they just adapt. Your thoughts also are arising from seeds in your mind. Really, the most useful thing and the most successful thing is to take care of other people first. And it is completely counterintuitive.
I think we will find that most of our subjects will come out with a much better life. But let's see how it goes. He's a sage, he's a businessman, and he's a rock star. The more I know about him, the more I wonder, who is this man? Sometimes things are so beautiful and things are so amazing that I just feel like crying sometimes. To fix you. So the one man from Peru, we have footage of- Seseorang yang Okay. I like to show you the first candidate. We chose saya ingin menunjukkan kalian from some, kandidat yang pertama. and when they're ready, they'll tell me. Okay. I'm very happy. He's a Saya very good person. Okay. senang sekali. Dia orang yang tidak biasa. Ah, mari kita mulai lagi. Kenapa kita semua di sini bilang sawah. Okay, good. This is talking about the meaning of lojong. Okay, how to do lojong. Ini membicarakan tentang apa arti lojong sebenarnya. Sawa artinya pada waktu Anda makan, pada waktu Anda belajar lojong, dan waktu Anda makan pagi. Anda menjaga badan Anda yang sebetulnya sudah milik orang lain. Jadi tubuh Anda adalah properti milik orang lain. Kalau Anda komen kepada cara hidup bodhisattva, itu artinya Anda sudah memberikan tubuh Anda. Jadi tubuh Anda itu sebetulnya milik orang lain. Kalau Anda benar-benar memutuskan untuk mengikuti kehidupan bodhisattva, artinya Anda sudah give up tubuh Anda untuk memberikan kepada orang lain. Jadi ada sesuatu yang lucu. Jadi adalah tanggung jawab Anda untuk menjaga milik orang lain dan makan pagi yang baik dan memberi makan pikiran Anda dengan baik. Jadi good night club, karena ini bukan milik kalian kembali. Seperti Anda pinjam mobil teman, kalian tidak bisa membuat kotor. Kalian harus menjaga, kan? Harus menjaga mobil. Jadi pada waktu Anda sudah sampai bagian ini dalam Bodhisattva thing sounds pretty good to me. dan bagian ini bodhisattva ini bagus, kemudian ingin berkata, Anda tidak memiliki Anda kemudian. Jadi tubuh Anda dan pikiran Anda itu dimiliki Allah. Jadi ini adalah tanggung jawab yang aneh. Saya sekarang cinnamon roll malah saya membuka satu kafe supaya saya bisa makan itu. Tetapi sekarang saya harus punya ini minuman hijau. Karena saya harus menjaga tubuh saya, karena saya tidak memilikinya, karena orang lain yang memiliki tubuh saya. Jadi sangat indah sekali. Sin artinya sudah diberikan kepada orang lain. Jadi sudah bukan tubuh Anda. Kalian tidak bisa makan kepiting lagi. Kalian tidak punya hak untuk. Kalian tidak bisa menaruh bensin yang buruk. Kalau kalian sudah memutuskan untuk bodhisattva bukan seperti bla bla bla. Saya bodhisattva. Udah minum minuman jus hijau ini. Harus yoga seperti John Brady.
Sebetulnya mereka memalukan sekali mereka praktek tiap hari. This body because it doesn't belong to me. Saya harus menjaga baik tubuh ini karena bukan milik saya lagi. Karena saya sudah membuat komitmen. Seperti banyak orang bilang, Kesha lah, Anda akan menjaga DPP. Kalian harus berolahraga setiap hari, kalian harus duduk yoga, kalian harus memberi makanan yang sehat karena ini sudah bukan milik Anda lagi. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu. Pada waktu Anda memberikan tubuh Anda kepada orang lain, itu merasa bagus. Seperti kalau Anda memberikan pendapatan Anda separuh pada orang lain, Anda akan merasa bagus, kayak seolah-olah, oh ya akhirnya saya mau melakukan sesuatu yang baik. Saya membagi badan saya dengan orang lain. Saya beli cincin ini 9.000. Istri saya belum tahu. Saya akan bilang dia kalau dia lagi di good mood. Then 3,000 goes to ACI. Okay. And there's a long 3.000 ke ACI. Jadi ada cerita yang panjang sekali. Banyak tentang cincin ini. Ada orang bilang metal detector, dia bilang kenapa? Oh karena saya mau pergi ke tempat kotoran sapi dan saya mau cari sesuatu yang kuno. Dia bilang, oh jangan buang waktu. Itu sekali ceritanya. Dia itu tua, kayak kelihatan tua. Dia dapat metal detectornya, terus dia menemukan cincin ini di bawah tanah. Kira-kira berumur 1000 tahun yang lalu dan ada diamondnya. probably some war. Ada tulisan bahasa Perancis kuno. Terus dia bilang simpan kepercayaan dengan saya. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk membuat cincin seperti ini. Ada diamondnya. Yang asli itu ada crystal diamond karena mereka tidak tahu bagaimana cara memotong diamond, tapi mereka tahu bahwa diamond luar biasa sekali. Jadi kita membuat kopinya. Istri saya punya, saya juga punya. Kami menjaga kepercayaan kami dan kami membelinya dalam waktu 2 tahun karena kami tidak bisa membeli dalam 1 tahun. Jadi saya menganjurkan kalian semua, kalian bisa memberikan satu donasi ke ACI. Jadi komitmen dari ACI adalah ajaran-ajaran integratif. Saya pergi ke United Airlines di New York. Saya bilang saya dari ACI. Dia bilang, so gimana? Jadi saya bilang kita tidak pernah mengajar semua, kita memberikan semua ajaran dengan gratis. Mereka bilang, kenapa kamu bilang ini? Karena itu saya bilang saya perlu tiket gratis untuk pergi ke Kyoto. Gitu. Mereka bilang, shut up. Kita nggak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi sayang sekali kita masih harus terbang. Saya benar-benar mencoba, tapi mereka bilang dengan tidak sopan sekali. Jadi kita masih perlu uang untuk travel. Dan orang-orang ini susahnya mereka selalu makan. Kita pergi ke restoran, kita ACI kita ngajar dengan gratis. Bisa gak minta makan dengan gratis? Mereka menyuruh kita semua keluar. Jadi dengan memberi ajaran, tapi kita juga perlu airplane, kita perlu makanan kita. Jadi kalau kalau kalian membeli cincin diamond ini, kalau kalian nggak beli lainnya, saya akan mengganggu kalian supaya kalian memakai sebuah berlian. Kemarin di acara SCM kemarin malam, orang-orang yang di SCM semua dapat diamond.
Anyway, tamche de la deshin Joshen de Rigna Dankago Sok tamche de Neche. Even if, and this is Bahkan ini indah sekali. Bahkan kalau kalian melakukan diamond wave, praktek diamond wave secara sembunyi-sembunyi itu sama seperti makan. Anda mempunyai tanggung jawab untuk memberi makanan kepada tubuh dengan baik karena kalian sudah memberikannya kepada orang lain. Kalian juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan kepada pikiran, yaitu diamond way. Sangat cantik sekali dan ini bukan untuk Anda tapi untuk orang lain. Jadi seperti yang memberi bensin yang terbaik untuk mobil yang milik teman kalian. Jadi jaga tubuh Anda dengan makanan yang sehat. Jadi saya akan menjaga tubuh saya sebaik mungkin. Badan saya sudah mulai sakit. Jadi biasanya orang-orang tua, karena saya sudah tua, orang tua biasanya gak ketemu temennya, mesti tanya dokter apa yang sekarang kalian lakukan. Saya pinjam badan ini, saya pinjam, ini bukan properti saya ini. Jadi tubuh ini bukan milik saya, untuk pikiran bukan minuman hijau, tapi cincin berlian bukan minuman hijau, tapi kalian sudah kasih pikiran kalian untuk orang lain, ya, karena pikiran kalian sudah bukan milik kalian lagi. Kalau kalian masih menyimpannya, kalian cuma menjaga caretaker, menjaga dari pikiran kalian. Jadi untuk harus memberi sesuatu yang indah di pikiran Anda, karena pikiran Anda sudah bukan. Coba tanya John Coley, Eli Kiyoshi. Saya minta mereka untuk mengajarkan diamond way kepada kalian. Your heart anymore. That heart belongs to everybody else. Okay. Kasih sesuatu yang terbaik di hati Anda, karena hati Anda sudah bukan milik Anda lagi. Guru saya tanya pertanyaan yang indah sekali. Terus dia tanya, apakah kamu akan memberi keluarga kepada orang makhluk lain? Dia bilang, ya. Apakah kamu memberi hati Anda untuk orang lain? Jadi terus dia bilang, berarti kalian harus memberi sesuatu yang sehat untuk tubuh Anda dan pikiran Anda. Dia bilang, apakah Anda juga salah satu dari semua makhluk hidup? Saya bilang, ya, saya juga. Jadi kamu adalah stockholder-nya. Ada banyak saham kan? Ada saham namanya Michael, semua punya share, semua makhluk hidup di planet ini, ratusan miliar makhluk, semua punya share. Dan Geshe Michael sendiri juga punya share, satu share yang kecil di hati, di pikiran. Jadi tanggung jawab dari Geshe Michael untuk menjaga Geshe Michael untuk Geshe Michael. Jadi kalau Anda menjadi Buddha, jadi kamu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Geshe Michael. Keren kan? Kalian udah siap belum? Mereka adalah orang-orang benar-benar dari paragraf berikutnya. Kalau ada seorang dokter, jadi salah satu dari ini adalah ADD. Jadi it's like trying to go to the loo. Lompat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kayak satu dari Paris, Miss Tatiana dan Mr. Tatiana, kemudian misalnya di Paris ada satu tempat yang indah dan kalian
terlalu cantik di sana sampai bisa sakit kepala. Jadi kalian harus ada 22 ada 22 nasihat yang indah di sini. Kalau ada dokter berusaha untuk menolong Anda, kalau seorang dokter ingin memberi obat, kalau tidak membantu ya, ada blood bleeding itu darahnya dibiarin keluar. Zaman kuno itu, zaman kuno dulu ada orang dibiarkan untuk berdarah supaya jadi diobangin itunya, vennya, dikasih ular cacing khusus, kemudian dia taruh cacingnya di tangan supaya cacing itu bisa menyedot darah yang jelek. Kita dibilang itu blood letting, amoxicillin. Itu kayak membakar kulit kepala, membakar tangan. Waktu itu saya seorang translator. For about 5 years. Saya mentranslasi dokter untuk udah lama. Jadi pada waktu mereka datang ke Amerika, saya mentranslasikan untuk mereka. Saya melihat mereka melalui namanya sel cup. Ada jarum emas diikat dengan cotton. Saya lihat mereka melakukan kepada orang yang kaya sekali, kemudian ditaruh ditusuk-tusuk pakai jarum dari emas, kemudian diikat sama katun, terus habis itu dibakar. Kalau dokter sudah desperate, mereka melihat bahwa obatnya tidak bekerja, mereka akan mendarai mereka, akan membuat darah keluar dan akan membakar kita. Ada antidot yang kalau dokter tidak bisa menyembuhkan hati kita, mereka bisa menggunakan rahasia, yaitu namanya lojong, exchanging dengan orang lain. Jadi kalau dokter melihat tidak bisa disebut, kalau hati Anda terlalu dingin, hati Anda tidak akan bisa berubah, mereka akan menggunakan obat yang tertinggi, yaitu lojong, yaitu dajeng yamci. Memperlakukan orang lain bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama untuk bahagia. Kochepa is a difficult word in Tibetan. Adalah kata-kata yang sulit di Tibetan. Artinya itu berguna kepentingannya, serve its purpose. Jadi di dalam situasi yang sangat sulit, kalian bisa menggunakan satu batu untuk sebagai palu. Dia bilang gambar. Di Amerika Inggris kita bilang Swiss Army knife. Jadi ini Switzerland, tentara Switzerland itu menciptakan pisau untuk serdadunya, mempunyai banyak. Ini sangat keren sekali, kalian bisa beli. Kalau kalian suka camping, Swiss Army knife ini kayak surga. Kalian bisa makan dengan ini, kalian bisa macam-macam dengan ini. It can do anything. There's a little saw. You can saw things. Okay. Kalian bisa melakukan banyak hal dengan ini. Untuk $100. Nah, sekarang semua bangun. $100. Pisau ini merepresentasikan apa?
Just hold up your hand, get the money. Jangan ngomongin, angkat tangan baru bilang supaya saya dapat $100. ¿Dónde está? Jadi, Wait, you have to choose somebody. mesti dipilih dulu siapa. Thank you, Geshe. I think this knife represent the Keselakaannya. Pisau ini representasi dari kita punya bodhicitta dan kita bisa menyediakan beberapa kali cara untuk membantu orang. $100. Okay, so kochik cheja means one knife. Artinya satu pisau bisa banyak macam-macam. Jadi kalian tidak perlu bawa 1000 alat, tapi kalian bisa cuma bawa. Saya ingin sekali secara pribadi untuk menunjukkan seseorang ini yang kami pilih, kami bekerja dengan keras, timnya di sini. Timnya ada di sini, kami bekerja keras untuk memilih orang ini. Ricardo and Lorenzo. Thank you. I thought you'd like to see a little piece of the interview with the first candidate. Jadi saya rasa kalian ingin melihat interview ini sedikit. Sama saya. Keinginan saya untuk mencapai Ironman. Pada waktu pandemi mulai, saya pergi petrol setiap hari. Saya tidak pulang rumah, hanya waktu beli makanan. Selama 6 bulan pertama, saya melihat anak-anak saya melalui jendela di rumah. Seperti untuk menciptakan satu jarak supaya pada akhir dari tahun masalah secara pribadi mulai muncul. Istri saya waktu itu melihat saya tidak pulang rumah, dia mulai mempunyai ide bahwa saya mengkhianati dia, dan saya mau cari tempat lebih baik. Dan hal-hal ini ada di pikiran dia, dan akhirnya hubungan kami menjadi jelek. Dan supaya tidak mengkompromisi kesehatan dari kami berdua dan anak-anak kami, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Saya tidak bisa bilang selamat tinggal kepada anak-anak saya. Dan saat itu sangat kuat sekali. Saya memutuskan untuk meninggalkan tanpa menciptakan banyak konflik yang lebih banyak. Sudah hampir 2 tahun sejak saya melihat mereka, dan sangat membuat saya pecah. Tidak hanya secara saya itu mulai direfleksikan dari badan saya sendiri. Bentuk badan saya, berat badan saya jadi 120 kilo, semua menjadi lebih buruk. Waktu itu banyak membuat saya menjadi nggak mikirin masalah jelek, tapi secara mental. Saya sampai akhirnya Geshe ngomongin soal 4 step, dan pikiran saya tiba-tiba jadi hidup. Saya merasa ada yang bisa identifikasikan saat itu, karena itu mulai ditanam, dan keinginan untuk sport mulai tinggi, mulai ada secara tidak intensional, seperti satu relief, satu perasaan yang bagus, dan kemudian tiba-tiba ada satu bibit yang mana saya sudah mulai tanam. Dan Geshe bilang kepada saya, kamu udah di sini. Ironman goal ada di sini, tapi kamu bisa jauh lebih tinggi dari ini. Saya suka itu. Saya suka karena dia bisa membaca saya. Dia membaca kapasitas saya. Dia membaca apa yang bisa saya lakukan. Saya merasa sampai saat ini, saya merasa bahwa saya ada satu poin yang harus saya lakukan supaya bisa melihat anak-anak saya. Saya bisa memikir bagaimana mengkoneksikan semua ini dan melakukan hal-hal ini untuk mereka. Jadi pada anak-anak, saya merasa anak-anak suatu saat bahwa mereka bisa melihat papa mereka menjadi Ironman. Yang saya harapkan pada akhir tahun ini adalah untuk mencapai
tujuan-tujuan sport saya di dalam secara keluarga. Saya ingin memulai kembali hubungan saya dengan anak-anak saya. So he has a health goal, and he has a goal Jadi to. dia ada tujuan secara kesehatan, dan dia juga ada tujuan supaya bisa bersama dengan anaknya lagi. Jadi kita harus menanamkannya. Kalau Anda mempunyai saran tentang PP, saya benar-benar terbuka. Kalau Anda punya, Netflix. karena sebetulnya banyak pressure untuk saya kakek. Nah, Netflix parah. So you have. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab pada waktu sekali Anda memberikan tubuh Anda kepada makhluk lain. Anything and after you do anything, okay? Everything you Anda do mempunyai tanggung jawab sebelum dan sesudah. Sebelum melakukannya, Anda mempunyai satu tanggung jawab. Dan setelah Anda melakukannya, Anda mempunyai tanggung jawab yang lain. Jadi yang sebelum kunung cepa, artinya semua hal-hal penting yang Anda lakukan setiap hari, begitu Anda sudah komitmen sama Lojong, dan kalian melakukan proyek seperti kalian melakukan seperti ini, atau kalian ada kerjaan besar di tempat kerja atau proyek keluarga. Kalau Anda adalah seorang bodhisattva, Anda harus berhenti dulu 1 menit sebelum melakukannya, sebelum mulai pergi kerja atau sebelum yoga. Kalian harus bilang, saya melakukan ini untuk semua. Saya melakukan ini karena setiap orang mempunyai tubuh saya dan setiap orang memiliki hati saya. Jadi hari ini saya akan untuk 8 jam mata berikutnya, dan saya akan melakukan kerjaan ini untuk semua makhluk. Saya melakukan untuk semua orang. Artinya pada waktu Anda memulai hari, Anda harus berhenti sebentar. Saya melakukan ini untuk semua stockholder dari Cash. Mereka hanya seorang pemilik saham. Jadi apa yang harus coba tebak apa yang harus kalian lakukan pada waktu selesai kerja? Dedicate coffee meditation. Saya melakukan kerjaan yang bagus hari ini. Saya kerjakan sudah 8 jam. Sekarang saya akan istirahat dengan book club saya. Selamat malam. Kalian harus keras dengan diri sendiri. Jangan menentukan langsung. Ambil waktu. Kalau Anda sudah selesai, bilang Rosa. Karena dia yang punya tasnya. Jangan lompat, tapi pikir dulu. Karena Anda memutus ini bad karma. Karma yang buruk, jadi lebih baik dipikir. Kalau kalian tidak siap, jadi tunggu. Tapi kalau Anda sudah siap, bilang Rosa dan minta. Ambil tasnya dan kuncinya. Kalian perlu kuncinya. Kalau kalian tidak punya kuncinya sampai 10:15, dan akan buka dan akan mulai nonton film lagi. Dan masalahnya dengan Korea itu mereka tidak pernah bilang akhirnya. Jadi mereka akan selalu bilang berikutnya akan pasti akan membuka kopernya. Jadi bilang Rosa, tapi buat dan mungkin kalian akan mau coba pakai batasan waktu. Mungkin kalian bisa bilang ke Rosa atau bilang ke Lindsay. Jam berapa saya mesti stop?
Okay, I'll take questions in 5 minutes. Okay. Oke, saya ambil pertanyaan dalam waktu 5 menit lagi. So before you do something big, Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu yang besar, setelah tidak komit kepada sahabat, think about what you're doing. And then when you finish, put it in kalian the harus bank. memikirkan. Nah, setelah kalian sudah selesai, taruh di bank. Today I spent Itu didedikasikan kepada orang lain. Hari ini saya sudah now I'm gonna go rest. melakukan lifting. Sekarang saya Movie before istirahat. Saya mau nonton TV. and Dan maybe that's okay. nggak apa-apa. And then Tidak akan mengganggu and I dedicate the whole day pikiran. to other people. Kemudian saya akan mendedikasikan seluruh dunia untuk ke pemilik saya dan semua foldernya. Two things to do every Ada 2 hal yang harus dilakukan sebelum hal-hal major yang terjadi. Sebelum sudah. Paragraf berikutnya. I like this word, sekido. Saya suka kata-kata ini. Hidup. Hidup. There's a beautiful custom in the monastery. I told some of you. Ada custom yang indah di monasteri. Into the Geshe course. How do you Bagaimana cara untuk masuk ke Geshe course? Ada proses. Kalau Anda ingin join Geshe course, harus ada sponsor. Seseorang harus setuju untuk menjadi sponsor kalian. Dan usually Geshe lainnya yang sudah jadi Geshe. Dan mereka akan membawa kalian ke kantor. Ini orang saya. Jadi menurut saya, yang saya tinggal selama 8 tahun, terus dia bilang, oh ya, saya akan sponsor Anda. Dan beliau bawa saya ke kantor monasteri. I promise he will behave. Dan saya berjanji bahwa dia akan bertingkah laku dengan baik. Nah, saya janji bahwa dia tidak akan bikin malu orang sangha. Saya janji bahwa dia akan menjadi Geshe. Dan mereka ada buku besar sekali. Kayak mereka ini serius sekali seremoninya. Terus dia akan tanya, benar nggak? Kalau saya bilang, ya betul. Kemudian saya yang takut. Silakan. Maporucu. Nama saya di Tibetan itu air yang keluar dari badan orang mati. Then they say, they close the book. Yang dia bilang, ya tutup bukunya, And you're supposed to say, "Kidu Chipa," say Kidu. hidup. Hidup cepat. You can hit Spanish. Hidup cepat. Kidu Chipa means Hidup cepat artinya, sekarang kamu adalah salah satu dari kita. what the literal meaning is. Ki means Tapi artinya, ki itu artinya bahagia. Itu artinya penderitaan. Itu cipta artinya pada waktu sangga bahagia kita semua happy. Kalau sangga menderita, semua menderita bersama. Di bahasa Perancis mereka bilang terima kasih. Satu untuk tiga, satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kalau kita makan hari ini, kita makan bersama-sama. Kalau kita lapar hari ini, kita lapar bersama-sama. Itu artinya sangha yang sebenarnya, gitu cipta. Saya suka sekali kata-kata ini, gitu cipta. Hidup. Apakah kaki atau kaki itu lojong. Antara ki atau du tetap jaga lojongnya. Bagaimana? Bagi dengan orang lain. Ya, gimana bagusnya pohon ini? Oh, bagusnya pohon ini. Dari sakura juga.
people. And if there's Jadi bagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalau ada sakit pakai mask, jangan dibagi penderitaan dengan orang lain. Then he gives two examples. He says people's Terus dia memberi contoh orang punya komitmen ke bodhisattva itu bisa dihancurkan dengan dua cara. Satu, mereka terlalu bahagia atau terlalu sedih. Komitmennya orang-orang untuk bisa berbuat sebagai bodhisattva bisa dihancurkan oleh dua, terlalu bahagia atau terlalu sedih. Misalnya contohnya mereka mempunyai posisi yang besar di tempat kerja atau uang yang besar atau posisi yang besar, itu bisa merusak. Terlalu banyak uang, terlalu banyak sukses. Oh, saya nggak perlu, saya Superman, saya handsome, saya kaya sekali, saya nggak perlu maju. Jadi kadang-kadang sukses itu bisa menghancurkan kodrat. Tapi di ekstrem lainnya, orang-orang bilang juga give in pada penderitaannya. Kalau kalian ada musuh yang besar di tempat kerja, atau pada waktu itu ada kanker, jadi mungkin kamu bisa kehilangan komitmen atas bodhisattva kalian karena kalian terlalu menderita, kalian terlalu fokus ke masalah kalian. Oh ya, saya kehilangan posisi, saya nggak punya. Lalu kesenangan bisa menghancurkan lojong, dan masalah yang terlalu banyak juga bisa menghancurkan lojong. Jadi kalau dua hal ini terjadi, kalau kalian jadi terkena semua baik, itu juga hati-hati. Juga kalau kalian cerai, kalian punya masalah dengan anak Anda, kalau anak Anda gagal di uni, hati-hati dengan praktek lojong Anda. Jangan terlalu sedih dan kemudian kehilangan praktek lojong kalian. Jangan kehilangan kepercayaan kalian. Saya tanya satu dokter, apa yang menyebabkan dok cancer? Dia ketawa. Kalian sudah menyentuh plastik kali di hidup Anda, ya udah. Saya bilang apa? Ya aneh. Shorwa means don't lose your practice. Mashorwa means don't let Jangan kehilangan praktek Anda, jangan punya sukses yang terlalu besar. Jangan punya terlalu banyak. Problem ini menghancurkan praktek Anda. Kalau Anda di tengah-tengah, nggak masalah. Kalau Anda sudah mulai terlalu terkenal, hati-hati dengan orang-orang toxic Netflix. Kalau Anda mempunyai masalah, bencana, misalnya kehilangan bisnis, kehilangan pasangan, bilang pikiran suruh shut up, suruh diam. Semua akan balik, semuanya akan baik. Tidak, jangan kehilangan praktek bodhisattva Anda. Saya akan memberi tanda di sini. Tanggal 8.马上就要死了，然后他的医生呢就建议他安乐死，因为他说任何的治疗都会加重他的痛苦。然后我的朋友就不想给他安乐死，安乐死会是杀生的一个方面吗？
如果我们跟这个小猫真的要道别的时候，我们怎么帮助它去到更好的地方呢？我们要给它讲彼的故事吗？这就是我的问题，谢谢。问题是什么 No. ？Joy, translate slow. Take your time. Yeah. So I have a friend. Saya punya seorang teman, dia punya kucing, dan kucing ini punya masalah kesehatan, sakit, sangat menderita sekali bagi kucing ini. Dan teman saya memikir untuk memberikan satu pengobatan atau membiarkan dia mati dengan baik, dengan cepat. Itu bisa euthanasia. Tapi ini juga adalah salah satu cara untuk membunuh. Jadi apa yang teman saya bisa bantu supaya bisa membantu dia supaya apa dasarnya. Salah satu lagi temannya dia, saya juga sudah pernah menceritakan tentang pena, teori pena. Kucingnya kayaknya pertanyaan ini datang banyak. Saya juga punya anjing, saya menerima seorang anjing. Kemudian ada orang minta tolong saya untuk menjaga seorang anjing. Dan kemudian istri saya mempunyai diskusi ini di banyak hari. Kemudian kaki belakangnya sakit. Kemudian dia menjadi buta. Kemudian dia juga kehilangan rumahnya. Dia akan menggeret badan setiap corner sudut dunia dan tinggal di situ, dan kemudian dia akan nangis. Terus dia nangis gitu. Dia tidak bisa apa-apa. Jadi cuman pada waktu dia mau pipi harus digendong keluar. Dia akan nangis. Kemudian saya akan gendong dia keluar. Sangat sulit sekali. Dan kita juga ada konversasi ini. Apakah kita mercy killing secara musuh? Apakah kita harus kasih dia obat supaya dia mati dengan baik, pelan, karena kehidupan, dan terus giginya juga sudah bagaimana Amerika. Kita diskusi, kemudian saya tanya guru saya, dia juga mempunyai masalah yang sama karena dia juga punya anjing. Kalau orang benar-benar seorang Buddhis yang kuat, kalau mereka percaya dengan Buddhis, percaya dengan kuat untuk melakukan anjing yang mau mati, nggak punya gigi, sedang menangis di rumah, itu lebih baik. 99% apa yang terjadi setelah itu lebih parah. Biasanya 99% apa yang terjadi setelah anjing itu mati. Jadi kesempatan 99%. Sakitnya datang. Seorang Buddhis yang benar-benar belajar meditasi secara banyak, melihat kamu tidak akan membunuh seorang binatang, karena yang akan datang itu lebih parah. Kalian akan berusaha menjaganya hidup walaupun mereka menderita. Mereka akan membacakan mantra agar menaruh di pikiran mereka supaya kehidupan berikutnya berilah sesuatu supaya mereka bisa membawa kehidupan. Kalau kalian bukan Buddhis, kalian tidak mengerti ini semua, apakah kalian tidak yakin apa yang akan terjadi, dan apa yang kalian bisa lakukan adalah kalian akan menderita. Jadi kalian kalau kalian mempunyai perjalanan yang dalam, kalian belajar mengerti yang 99 dan jaga binatang hidup terus.
Dan guru saya itu kehilangan anjing. Nggak peduli bagaimanapun anjingnya masih dijaga. Seperti itu. Dan kalau Anda benar-benar ngerti, tapi kalau Anda tidak mengerti, itu adalah bibit yang bagus untuk membunuhnya. Kalau kalian tidak yakin, kalau kalian tidak tahu bahwa anjing ini menderita, kalian harus. Jadi kalau Anda mengerti tentang apa yang kalian pelajari, kalian harus menjaganya. Akhirnya, kalau motivasi Anda baik, kalian benar-benar ingin menjaga itu bibit yang baik. Jadi, kalian harus menggunakan satu kebijaksanaan kalian, bukan jawaban yang mudah. One more. Hi. I have a question. I have a blog and a question people. I'm asked people what is the purpose of their life, and they say dancing, singing, enjoy themselves, making money, having sex, eating. And don't say they won't get out of samsara. And they write that really gives pleasure, all this. And in these points, you can find meaning of life. Really, people can find meaning of life, and it's hard to, for me, to explain them. They will lose all of this when they die. So my questions are: these benefits traps of samsara or gifts? Because they can derail the, I didn't catch it. it's traps of samsara or gifts. Oh, okay, got it. Yeah. Yeah, or gifts. Okay, good. Yes, because it can awaken him or me. Good, good. Okay, good question. Saya rasa jawabannya itu praktikal. Apa yang cara yang terbaik untuk membantu orang lain? Kalau orang, gimana caranya untuk bagaimana saya menanam bibit untuk mendapatkan seks yang bagus? Jadi bagaimana saya menanam bibit kali ini? Terus kalian bilang, oh Buddhis, no sex, no wine. Tidak ada yang menyenangkan, no fun. Hanya mati dengan baik. Kalau Anda ditanya orang begini, mereka akan lari. Kalau Anda jawab begini, saya juga belajar secara praktek tentang guru saya sangat baik. Jadi kalian selalu mulai dari level mereka. Kalau asalkan ini tidak destruktif. Jadi bagaimana cara Buddhis untuk membuat satu bom? Nah itu go away. Ya, jangan begini. Tapi asal tidak menganjurkan. Contohnya misalnya seks yang bagus, bagaimana minum wine yang bagus. Di dalam sistem Buddha itu harus mulai dari level mereka. Oh, saya dapat ini step sistem bibit untuk dapat seks yang bagus. Ntar mereka akan bilang, wah ini keren. Oh, ini dapat
sistem untuk mendapatkan wine yang bagus. Makanya kita ada 4 sekolah untuk Buddhism. Jadi belajar Buddhis itu secara praktis. Jadi pancing ikannya kemudian baru dipencet ikan. Jadi bagaimana sukses. Kalian bisa memanggil ini DCI. Buat mereka menjadi tertarik. Kemudian pada waktu mereka sudah dapat masuk ke nervous system mereka, baru kalian bisa mengajarkan sesuatu yang benar. Jadi semua ada tempat yang benar. Setiap manusia, keinginan manusia itu bisa gunakan oleh guru yang skillful. Kita tidak menarik people. Jadi kita menyesuaikan dengan pendengarnya. Jangan malu karena guru saya memberikan nasihat yang luar biasa. Gimana cara? Terus saya tanya Mbak Anda sudah di Monastery sejak umur 5, gimana kalian bisa tahu? Saya masih untung karena saya sudah kebetulan saya sudah punya pengalaman macam-macam. Jadi kalian harus ke level mereka dan kemudian sama-sama mereka setelah berbulan-bulan bertahun, kemudian pertanyaan yang serius akan mulai datang. Oh, contohnya kayak mamanya ada kanker, oh ada perang ini. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan serius akan mulai datang. Jadi pertama pancing dulu, pancing pertanyaan, dan kalian akan selalu ada di sana pada waktu mereka. Jadi tangkap mereka pada waktu mereka masih muda, masih cakep, masih nanti suatu saat mereka akan membutuhkan kalian. Grandpa gonna go. Oh, Grandpa not gonna go. My boss came. Oh, saya nggak jadi pergi, bos saya datang. Just a few announcements for the end of today. Hanya ada beberapa Want to fill out a form to potentially be a candidate for the documentary. Siapa yang mau menjadi kandidat dari dokumenter, kalian harus ada di Jepang tanggal Desember 12 dan 13. Mereka akan mengadakan filming. Kalian bisa nulis nama Anda kalau Anda tidak bisa untuk interview tanggal 12 nanti nggak bisa percuma. Tidak ada. Kalian besok ACI off. Saya ingin mengkoneksikan bagaimana Anda bisa keluar video dan malah kita menemukan Lamrim itu ada 3 pertanyaan. Waktu Anda di luar, lihat apa? Apakah kalian buka pikiran terhadap orang-orang dan pemandangan di sini. Dan kemudian tanya diri sendiri, kenapa Anda mengalami ini? Secret messages. What could the message be? Coba cari karmic correlation-nya. Jadi apa yang mungkin message yang dimaui pada Buddha ACI, kemudian share sosial media pada waktu hari Minggu waktu kalian balik, kami akan membicarakan ini. Apa yang kalian temukan di situ?
That's right. It's like glamping, like expensive camping. Anyhow, so we've been listening to your requests and we're changing the schedule. And Geshe's leaving, so he's not going to be able to respond, yes or no. So we're going to be giving Bodhisattva vows. Many of you asked. So we're going to be giving them on December 11th during the normally scheduled class from 1 to 2 p.m. So we're not adding anything extra, but on December 11th, so the last day, and we'll be doing it for all of you online as well. So please come. I know the time zone is awful, but good luck. If you want Bodhisattva vows, get up in the middle of the night. After today, now this is actually really important because some of you, I promise you, will screw this up. Bagi mereka yang mau mendapatkan atau menerima Bodhisattva vow, ada acara pemberian Bodhisattva vow, sumpah Bodhisattva, Minggu tanggal jam 1 sampai 2.